Ratu Hijau dari Aceh, wanita perkasa penakluk lautan. Di tengah gelombang Samudra Hindia dan Selat Malaka, Aceh pernah melahirkan seorang ratu perkasa. Perempuan luar biasa yang bukan hanya duduk di atas tahta, tetapi juga turun langsung ke geladak kapal, memimpin armada perangnya, dan menjadi ratu lautan yang disegani kawan dan lawan. Sosoknya masih hidup di tengah kisah rakyat, syair, dan hikayat Melayu. Biarpun namanya terlupa di buku-buku sejarah resmi, Ratu Hijau dari Aceh menjadi lambang kejayaan, kepahlawanan, dan kedaulatan Nusantara. Latar sejarah: Aceh menggenggam perdagangan dunia. Pada abad ke-17, Aceh merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Posisinya yang strategis di pintu Selat Malaka menjadikan Aceh pusat pertemuan bangsa Eropa, Arabia, Persia, India, dan Tiongkok. Berkat rempah, lada, dan perdagangannya, Aceh menjadi salah satu kekuatan paling makmur dan bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Sosok Ratu Hijau, penguasa perkasa dari Tanah Rencong. Ratu Hijau, atau kadang disebut Ratu Safiatuddin Shah, adalah putri dari Sultan Iskandar Muda, sultan terbesar yang pernah dimiliki Aceh. Setelah wafatnya para sultan laki-laki, terjadi krisis kepemimpinan. Kalangan ulama dan bangsawan kemudian sepakat mengangkat Ratu Hijau karena kepandaiannya, kewibawaannya, dan kepahlawanannya. Dalam hikayat Aceh, Ratu Hijau bukan figur lemah, melainkan perempuan perkasa, ahli strategi, dan pahlawan lautan yang tak gentar turun ke geladak, memimpin armada, dan bertempur melawan bangsa asing. Penakluk lautan mengirim armada perang menggempur penjajah. Ketika bangsa Eropa, Portugis, VOC Belanda, dan Inggris mulai mencari cara untuk mendominasi Malaka dan perairan sekitarnya, Ratu Hijau tampil sebagai perisai terdepan. Dalam sebuah pertempuran, Ratu Hijau memimpin langsung armada Aceh, menenggelamkan beberapa kapal Portugis dan VOC yang tengah melintas di Selat Malaka. Menurut hikayat, perahu perangnya diberkahi kesaktian hingga tak dapat ditembus peluru musuh. Awak kapalnya bukan pelaut biasa, melainkan prajurit pilihan yang diberkahi dan diberani oleh sang ratu, penguasa perairan Malaka, diplomat dan prajurit. Selain unggul di lautan, Ratu Hijau juga merupakan seorang diplomat ulung. Beliau menjaga hubungan Aceh dengan Kesultanan Ottoman, Arabia, dan bangsa Eropa demi kepentingan dagang dan keamanan kerajaan. Dalam sebuah perjanjian, Ratu Hijau berhasil mendapatkan peralatan, meriam, dan mesiu dari Turki Utsmani. Ini membuat armada Aceh menjadi lebih unggul dan disegani. Dalam beberapa pertemuan, Ratu juga menerima perwakilan dari bangsa Eropa, Portugis, Belanda, dan Inggris. Dengan kewibawaan yang luar biasa, berkat kepiawaiannya, Aceh mampu menjaga kedaulatannya dan bebas dari cengkeraman bangsa asing. Mitos dan keagungannya antara sejarah dan legenda. Banyak kisah rakyat menyebut bahwa Ratu Hijau diberkahi kesaktian, seperti dapat berjalan di atas air, mengirim badai, dan memahami bahasa makhluk laut. Dalam sebuah pertempuran, Ratu Hijau konon turun ke geladak, mengangkat pedangnya, dan segera terjadi gelombang raksasa yang menenggelamkan armada musuh. Cerita-cerita mistis ini menjadi ukuran kewibawaan Ratu, dan diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh. Warisan Ratu Hijau. Selain kepahlawan dan kesaktiannya, Ratu Hijau juga meletakkan dasar pemerintahan yang adil, memperkuat hukum syariah, dan mendorong perkembangan seni, sastra, dan arsitektur. Di masa pemerintahannya, Aceh mencapai puncak kejayaan. Perdagangan berjalan pesat, kebudayaan Melayu Islam bergelora, dan perbedaan golongan dapat hidup rukun di bawah kepemimpinannya. Pengaruh hingga masa kini. Hingga sekarang, Ratu Hijau dikenang sebagai pahlawan bangsa, perempuan perkasa, dan inspirasi bagi rakyat Aceh dan Indonesia. Dalam upacara, tarian, dan hikayat, nama Ratu Hijau masih disebut, diabadikan menjadi jalan, monumen, dan tempat penting di Aceh. Semangatnya menjadi teladan bagi perempuan Indonesia, bahwa kepemimpinan bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal kewibawaan, kecerdasan, dan keberanian. Komentar dan bagikan kisah ini. Apakah kamu terinspirasi oleh kisah Ratu Hijau, perempuan perkasa yang menjadi Ratu Lautan Nusantara?
Yuk, like jika kamu bangga. Bagikan kisah ini agar lebih luas dikenal. Tulis di komentar. Ratu Hijau, pahlawan bangsa yang tak terlupakan.